My name is Evelyn Salt. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Flow Film, di mana kali ini ada film yang berjudul Salt tahun 2010, di mana akan ada misi dari para mata-mata buat menghabisi nyawa Presiden Rusia sama Presiden Amerika. Nah, daripada berlama-lama tapi masih dianggap temen aja, santaikan diri, ayo kita lari. Ayo kita mulai. Ada seorang wanita warga negara Amerika yang ditangkap dan telah dituduh sebagai mata-mata oleh Korea Utara. Penyiksaan yang terjadi pun sungguh mengerikan. Ampun pak, ampun, saya bukan mata-mata. Beberapa waktu berlalu, wanita yang bernama Evelyn Salt itu dijemput oleh petinggi Amerika yang bernama Ted untuk dibebaskan atas dasar pertukaran tahanan. Di balik pembebasan itu ada sosok pria bernama Mike yang bekerja keras agar Salt bebas dan kembali ke pelukannya. 2 tahun kemudian, Salt telah menikah dan tinggal bersama Mike. Ada juga seekor anjing mereka dan beberapa jenis laba-laba kesukaan Mike. Salt bekerja di kantor CIA dan bersahabat baik sama Ted. Tiba-tiba terdengar kabar buruk karena telah tertangkap seorang pembelot, di mana Salt dan Ted bersama petugas yang bernama Peabody segera menuju ke sana. Terlihatlah di ruangan yang super ketat dan canggih seorang pembelot bernama Oleg Vasilievich Orlov. Salt akan bertugas mewawancarainya. Dilengkapi dengan alat pendeteksi kebohongan, si Orlov langsung nyinggung soal cincin kawin Salt. Lalu si Orlov mulai mengakui namanya, ia punya penyakit kanker, dan si Orlov mulai bercerita. Di negara aslinya yaitu Rusia, 1975, anak bayi dari seorang pegulat dan pecatur dinyatakan meninggal, namun sebenarnya dihilangkan. Bersama puluhan bayi lainnya yang akan digunakan untuk menghancurkan Amerika. Kenapa? Karena dulu Rusia memiliki mata-mata yang sangat luar biasa hebat yang bernama Alex, yang telah berhasil menyelesaikan misinya di Amerika. Di mana bayi-bayi itu akan dilatih sungguh-sungguh sebagai penerus Alex. Sejak kecil, calon mata-mata itu akan diajari bahasa Amerika, sampai-sampai bahasa mereka sendiri pun menjadi kurang fasih. Bukan hanya latihan bahasa doang, latihan fisik yang sangat berat pun terus digembor. Itulah cerita Orlov yang telah dideteksi jujur oleh komputer. Di akhir wawancaranya, Orlov mengatakan agen Rusia yang sangat berbahaya itu bernama Evelyn Salt. Hah? Evelyn Salt. My name is Evelyn Salt. Tiba-tiba suasana jadi tegang karena komputer nangkep suara Orlov itu adalah kejujuran. Buset, malah jadi gini cuk. Salt buru-buru ingin nelpon suaminya. Tapi Peabody nggak main-main. Ia kok langsung curiga sama Salt daripada Orlov. Bahkan saat Salt mencoba menelpon sang suami pun Peabody terus mengawasi. Sayang sang suami nggak ngangkat. Salt tampak pengen nangis karena dituduh mata-mata Rusia. Tapi Ted tetap percaya, sedangkan Peabody ingin ngajak Salt ke ruangan yang aman. I am sure. Sementara Orlov akan dibawa oleh 2 orang petugas. Si pembelot emang nggak bisa diremehin. Saat di dalam lift, keluarlah pisau dari sepatunya Orlov dan dengan mudah ia mengalahkan 2 petugas itu. Orlov tertangkap CCTV dan alarm pun dibunyikan. Saat itulah Salt minta izin ke kamar mandi. Si Salt juga tampak di CCTV pengen kabur keluar dari kantor. Tapi Peabody langsung nelpon para security. Nggak tinggal diam, Salt menuju tangga darurat buat cari jalan keluar. Tapi pintu-pintu berteknologi pun satu persatu tertutup buat Salt. Lari dan terus lari. Dengan alat pemadam, Salt membutakan kamera CCTV di mana Peabody langsung bergerak bersama anggotanya. Salt mengambil beberapa barang kebersihan lalu mengambil kaki meja. Ia sepertinya akan membuat sesuatu yang mengejutkan. Salt yang terjebak dalam sebuah ruangan rencananya akan dilempar gas yang bikin pala pusing. Wah, hebat banget. Ternyata Salt membuat semacam basoka manual yang ketika gas akan dilempar,
Basoka Salt menembak, lalu terjadilah ledakan yang membuat Salt berhasil kabur. Walaupun dengan keadaan kacau, Salt berhasil keluar dari kantor itu. Salt pun segera naik taksi untuk menuju apartemennya. Sip, nasib. Setibanya di apartemen, suasana sedikit kacau yang sepertinya Mike telah diculik seseorang. Gak punya waktu lagi, Salt mengambil pistol, sebuah tas besar, dan seekor laba-laba beracun milik Mike. Sementara pintu apartemennya udah dijebol oleh Peabody dan anggota. Pas banget, Salt berhasil kabur melalui dinding luar apartemen. Salt ngetok jendela tetangganya, seorang bocil yang lagi sendirian. Salt menitipkan anjing kesayangan dan sejumlah uang untuk bocil itu ngerawat anjingnya. Ngelihat anjingnya, Salt inget saat-saat awal bersama Mike, si pemburu laba-laba, tapi bukan Spider-Man. Pas di luar, Salt ditengoklah sama si Ted, yang langsung nelpon Peabody. Terjadilah kejar-mengejar lagi. Tapi kali ini Salt mulai terdesak dan ia pun akhirnya terkepung. Salt berhenti dan ngomong, "Saya harus segera selamatkan suami saya." Tapi ia harus segera menyerah. Oh, belum bisa. Salt melihat sebuah truk box di bawah jembatan dan ia langsung terjun ke sana seperti yang sering dilakukan oleh Jackie Chan. Truk tersebut juga akan dihentikan, tapi Salt tak terhentikan. Ia melompat lagi ke sebuah truk tangki, tapi bukan sedot WC ya. Sekarang, sebelum ditembak Peabody, Salt melompat lagi ke mobil box kecil, kejar-kejaran lagi dah. Karena ada kemacetan, Salt kemudian turun, lalu merampas sebuah motor keren, kayak motor Satria baja hitam. Dengan sirine yang berbunyi, Peabody terus mengejar hingga Salt berhasil lolos melewati mobil-mobil penyebab kemacetan. Nah, malam telah tiba. Salt di sebuah bus sambil dengar berita bahwa ia sekarang buronan. Salt kembali teringat saat Mike membebaskannya dari Korea Utara. Setibanya di New York, Salt menginap di sebuah hotel. Wah, ada apa nih? Di kamar hotelnya, Salt melepas gigi palsu dan softline palsu juga. Lalu mengeluarkan senjata yang amat lengkap dari tasnya dan mengambil racun laba-laba. Salt pun teringat saat para anggotanya yaitu CIA bersumpah setia pada Amerika. Sambil ia nyemir rambut warna hitam. Tibalah saat pemakaman wakil presiden Amerika yang akan didatangi presiden Rusia untuk ikut melayat. Pengamanan sangat ketat karena kabar beredar Presiden Rusia ini dijadikan target pembunuhan. Salt dengan rambut barunya juga telah tiba di sana. Siapa nih Salt yang sebenarnya? Sekarang ia berada di kereta bawah tanah lalu membakar koran agar para penjaga lengah. Dan bam, Salt terjun dari kereta tersebut. Setelah berdoa, kata sambutan akan dilakukan oleh Presiden Amerika. Nah, ini dia. Salt telah menyusuri jalan bawah tanah dan mengalahkan 2 orang penjaga. Sementara itu, Presiden Rusia tengah memberikan salam perpisahan di panggung. Peabody dan anggota menuju ruang bawah tanah karena terputusnya komunikasi dengan penjaga yang dikalahkan Salt barusan. Salt kembali menghabisi 2 penjaga lagi, lalu dengan keahlian yang sepertinya sudah ia kuasai, Salt meledakkan tempat sang presiden berdiri. Hingga presiden Rusia pun ambruk ke bawah. Sang presiden Rusia bangun, lalu didorlah oleh Salt. Peabody langsung meluncur, Salt yang punya kesempatan nembak duluan, anehnya malah nyerah dan ia pun ditangkap. Melihat itu, Ted begitu marah dan kecewa kepada Salt. Salt dibawa oleh 3 mobil sekaligus sementara Presiden Rusia dinyatakan meninggal dunia. Wah bener, Salt adalah agen Rusia. Saat kecil wajahnya sampai dioperasi agar benar-benar jadi mata-mata. Ia pun bernama asli Natasha Chenkov. Oalah belum juga habis cuk. Si Salt ngamuk lagi di dalam mobil polisi. Ampe-ampe 2 polisi dijatuhkan dari dalam mobil.
dan nyiksa si driver dengan alat sentruman. Perjalanan mengerikan dan penuh tabrakan, hingga saat Sal kembali berhasil keluar dan membawa kunci borgolnya. Beberapa saat berlalu, sekarang Sal udah berada di sebuah kapal. Dan ternyata Sal menemui Orlov, yang boleh dikatakan Orlov adalah guru Sal yang mengajari Sal jadi mata-mata. Selanjutnya Orlov dan Sal ke markas rahasia yang juga terdapat beberapa orang agen Rusia. Dalam markas itu alat-alatnya lengkap termasuk senjata dan para ahli komputer. Terdapat sebuah lubang dan di sanalah Mike, suami Sal yang sedang diikat. Ternyata yang menculik Mike adalah anggota Orlov. Mike dan Sal saling bertatapan. Sal meminta senjata biar ia sendiri yang menghabisi si Mike. Tapi Orlov punya cara sendiri, yaitu memasukkan air hingga memenuhi lubang itu. Dan Mike pun meninggal. Setelah itu Orlov dan anggotanya baru menyambut Sal seperti saudara mereka sendiri. Mereka tadi nyari keyakinan aja bahwa Sal ini masih anggota mereka. Orang-orang itu boleh dikatakan teman-teman sedari kecil Sal saat dilatih jadi mata-mata. Di ruangan pribadinya, Orlov minum-minum dengan Sal. Dan dar, botol dipecahkan ke kepala Orlov. Lalu pecahannya ditusuk ke leher si Orlov bangsat ini. Sal mengambil pistol dan granat lalu menghabisi semua anggota Orlov itu. Anggotanya juga sih. Itulah dari awal Sal nih cari-cari suaminya. Karena ia tahu suaminya akan diculik dan dihabisi. Sal sangat hebat tadi, nahan sedih saat suaminya dieksekusi. Esoknya, Sal bertemu sahabat paling dekatnya saat di pelatihan yang telah menjadi anggota NATO pura-pura, yang bernama Kolonel Edward Thomas. Nama aslinya adalah Schneider. Schneider memberikan tanda pengenal baru untuk Sal biar pura-pura jadi anggota NATO juga. Lalu sebuah map, dan sekarang Schneider dan Sal akan menargetkan Presiden Amerika. Singkat cerita, tibalah Schneider dan Sal yang sudah menyamar dengan topeng kulit dan rambut palsu di kantor tempat Presiden Amerika akan mengadakan rapat. Rapat besar itu juga dihadiri oleh Ted yang akan melindungi sang presiden. Ternyata Schneider menjadi umpan. Ia sengaja membuat keributan agar ditembak, lalu ia meledakkan diri tanpa ia mendekat kepada presiden. Sal melepas seragam NATO dan topeng kulitnya lalu pergi menyusul presiden. Semua tegang, ini yang diburu presiden bos. Jadi para pengawal presiden benar-benar bekerja keras. Tapi ini udah lebih dari hebat. Sal bahkan masuk ke lintasan lift. Sampai Sal dapat terus mengikuti kemana presiden akan diamankan. Ya sambil mengalahkan para penjaga juga. Dan disinilah presiden bersama para pengawal berada di ruang kendali senjata. Presiden meminta bersiap dengan nuklirnya kalau tentara Rusia akan bergerak atas kematian presiden mereka hari itu. Sal kembali bertemu dengan dua orang penjaga dan ia berhasil mengalahkan mereka lagi. Sekarang semua kode telah dibuka. Peluncuran nuklir kapan aja dan kemana aja tergantung di jari sang presiden. Sementara Sal sudah tampak di kamera CCTV, di mana Ted langsung mengenalinya. Tapi, saat para pengawal mengambil senjata, Ted merebut senjata itu lalu menghabisi semua pengawal dan menyisakan sang presiden seorang. Siapa Ted ini? Ted pun memberitahu nama aslinya. Ternyata dia juga mata-mata Rusia. Walah cuk, yang di dalam selimut ternyata seorang musuh yang berbahaya. Dan akhirnya Pak Presiden Amerika pun didor di sana. Sal yang udah di luar ruangan benar-benar terkejut ngelihat Ted menghabisi Pak Presiden. Ted tersenyum sambil nyebut nama asli Sal, di mana Ted dulu adalah adik kelasnya Sal. Я бил прототипом моим товарищем. Tapi nggak masuk di Sal. Ted akan mengarahkan nuklirnya ke negara-negara Islam yaitu Iran dan Arab Saudi agar seluruh umat Islam dunia memerangi Amerika dan proses pun dimulai. Sal ingin masuk ke ruangan bersama Ted. Tiba-tiba ada berita yang mengabarkan bahwa Presiden Rusia
ternyata tidak meninggal. Sang presiden hanya mati suri disebabkan racun laba-laba, bukan tembakan. Ternyata Salt memang tidak membunuh presidennya sendiri. Wah, ternyata si Ted ini cemburu kalau Salt udah nikah sama Mike. Dan dialah yang nyuruh Orlov buat menculik suami tercintanya Salt itu. Mendengar itu, Salt marah banget dong. Ia pun bilang bahwa akulah yang udah menghabisi si Orlov. Salt pengen ngedor si Ted, namun ternyata kaca ruangan itu anti peluru. Salt menghancurkan tembok buat merusak pintu. Setelah berhasil, mereka pun tembak-tembakan dan perkelahiannya pun dengan Ted terjadi. Salt cukup babak belur menghadapi Ted yang tinggi besar itu. Untunglah sesaat para petugas datang, Salt berhasil mengalahkan Ted dan berhasil juga membatalkan serangan nuklir tersebut. Salt tertembak, namun itu mengenai rompi anti pelurunya dan Salt sekarang dibawa anak buahnya Peabody. Ted yang belum ketahuan mencoba membunuh Salt agar ia aman, tapi dengan kerennya menggunakan borgol yang ia pakai untuk menghabisi Ted. Dalam keadaan kayak gitu aja, si Salt masih bisa ngekill orang cu. Dan sekarang Salt dibawa Peabody menggunakan helikopter. Salt menjelaskan kepada Peabody bahwa dialah yang telah membatalkan penyerangan nuklir yang direncanakan oleh Ted. Dan di dalam Amerika sana masih banyak banget orang yang kayak Ted atau anak buahnya Orlov. Tapi Peabody nggak mau percaya kalau Salt lah yang telah menyelamatkan dunia dari si Ted. Tapi perlahan Peabody mulai percaya ketika ia dapat SMS mama minta pulsa, dapat SMS bahwa di antara mayat Orlov yang telah ditemukan ada sidik jarinya Salt. Salt berkata, mereka membunuh orang tercinta dalam hidupku. Aku juga akan membunuh mereka semua dan semua anggota Orlov yang masih tersisa. Dengan pura-pura mukul Salt, Peabody membuka kunci borgolnya lalu ingin Salt menghabisi semua murid-murid Orlov yang tersisa di Amerika ini. Salt kemudian terjun ke sungai dengan kode dari Peabody. Kemudian Peabody sendiri yang seakan-akan begitu panik ingin mencarinya. Salt berhasil ke daratan dan akan menghabisi seluruh anak buah Orlov yang tersisa.